يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah taala wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Masyaallah muslimin, alhamdulillah Allah memberi kemudahan kita menjalankan kewajiban kita, diberi kemudahan untuk menjalankan Ramadan kita khususnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan Allah menjadikan sebagai amal-amal soleh kita. Amin. Masyaallah muslimin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada kita dalam salah satu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ihris ala ma yang fauka wasta'in billahi wala ta'jas. Semangatlah melakukan apapun yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan mudah lemah dan jangan mudah loyo. Jadi tiap-tiap kita orang mukmin harus berusaha untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Caranya melakukan apapun yang memanfaati kita sendiri utamanya. Kemudian apapun yang memanfaati kita ini otomatis akan memanfaati orang lain. Karena pada hakikatnya setiap kebaikan yang kita lakukan akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain selama kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maka kalau kita mengambil manfaat dari surat Al-Ankabut surat 29 ayat 69 ayat terakhir, walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan hidayah menuju jalan-jalan kebaikan yang lain. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Maka benar kata Rasulullah, tiap-tiap kita harus menjalankan sesuatu yang memanfaati diri kita masing-masing. Apapun itu bentuknya. Apapun peran kita, apapun andil kita, khususnya untuk diri kita, untuk agama kita, untuk masyarakat Islam kita. Sebab hakikatnya setiap kebaikan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan bersemangat, maka akan memberi manfaat kepada orang lain. Itu pasti. Kemudian berapapun kekuatan kita atau seberapapun kemampuan kita pasti bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk manfaat bagi orang lain. Selama berpikir kita ada dalam kata Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa Al-Quran namanya nasohu lillahi wa rasulih. Bernasihat untuk Allah dan Rasul. Salah satunya ada di surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 91. Laisa 'alat du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada halangan
bagi orang-orang yang lemah sekalipun, bagi orang-orang yang cacat sekalipun, bahkan bagi orang-orang yang sakit. Wala yajiduna ma yunfikuna, dan orang-orang yang tidak mendapatkan harta yang mereka belanjakan. Tidak ada halangan untuk melakukan kebaikan, memberi andil kepada agama, kepada masyarakat Islam. Idza nasahu lillahi wa rasulih, selama mereka bernasihat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya orientasi berpikirnya harus ada dalam kata Allah dan Rasulullah, sehingga apa yang dilakukan entah itu besar atau kecil bermanfaat bagi dirinya, bagi masyarakat di sekitarnya. Besar atau kecil itu kita yang melihat, tapi dari sisi nilai Allah akan menilainya dengan penilaian yang pantas selama kita dasari dengan ketaatan Allah dan Rasulnya, bernasihat untuk Allah dan Rasulnya. Maka para sahabat Rasulullah dulu kekuatannya tidak sama. Ada yang hebat dalam harta, ada yang hebat dalam ilmu, tapi ada yang diberi kelemahan fisik, seperti seorang Abdullah bin Mas'ud. Ini profilnya sangat kecil, digambarkan dalam kisah-kisah para sahabat, betisnya sebesar lengan bayi. Misalnya Amr bin Jamuh yang lemah kakinya. Kemudian ada Abdullah ibn Ummi Maktum yang buta tetapi sangat masyhur azannya sebagai muadzin Rasulullah. Jadi tidak ada halangan bagi kita, siapapun itu, seberapapun kemampuannya, seberapapun kekuatannya, masih tetap bisa memberi manfaat kepada orang lain menurut keadaan masing-masing. Tapi jangan lupa supaya manfaat itu dijaga oleh Allah, minta tolong kepada Allah, dan jangan mudah patah, jangan mudah lemah, dan selalu dilandasi dengan keikhlasan dan keimanan kepada Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kewajiban-kewajiban kita sehingga kita menjalankannya bisa lebih baik dan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakannya menjadi Ramadan terbaik kita. Amin. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.